Aku tahu aku bakal diserang kalau misalnya aku ngomong ini. The Alchemist itu buku fiction, tapi kok rasanya kayak self-help ya. Tapi fiction sih. Itu kan American Dream ya. I'm not a fan of this book, tapi aku memang respect dengan impact-impact yang sudah dibuat sama Paulo Coelho. Hari ini kita bakal melakukan kritik sastra dari The Alchemist by Paulo Coelho. Apakah worth it untuk baca buku ini? Dan warning, pastinya ada spoiler ya. Aku sudah buat short video tentang ini, tapi kalau untuk di sini bakal lebih spesifik. Dan pastinya aku lebih yaping ya. Jadi, selamat datang di kelas sastra aku, terutama untuk audiens-audiens yang rajin banget request konten, minta kak buat ini, buat ini, buat ini. Ya, tapi nggak nonton. Ya, kalau aku sudah buat, kalian tonton sampai habis, hargai video saya. Kerjain tugasnya. Biasa kalian-kalian yang sering request ini, yang sering rajin, Bu Guru, saya hadir Bu Guru. Itu ada tugasnya. Ya, oke. Tapi bagi kalian yang belum kenal, salam kenal, aku Naomi Agatha, silakan dipanggil Naomi saja. Saya biasanya review buku-buku klasik kalau aku paling suka ya, yang genre-nya fiksi. Aku suka yang bisa bikin aku krisis secara eksistensial, meskipun sebenarnya aku nggak bakal krisis sih. Cuman, ya yang temanya agak filosofis gitu ya. Karena that's simply what I like. Cuman I can enjoy buku-buku genre lain juga. Kalau misalnya itu engaging, well written. Khususnya hari ini aku bakal ngekritik The Alchemist. Kritik sastra, cara kita mengkritik suatu karya, sebenarnya nggak harus sastra. Bisa untuk film, bahkan teman aku waktu itu pernah kritik website. Ada juga yang lukisan, itu keren sih. Tapi aku bakal sederhanain tentunya di sini karena ini bukan kelas bahasa Indonesianya Pak Anto. Kredit untuk Pak Anto. Nah, ini kita bakal buat fun enggak sih sebenarnya. Jujur ini enggak fun. Ini sangat akademik ya. Jadi aku beneran ya tahu kalau audiens aku ini kayaknya banyak yang bosen juga karena Naomi ini memiliki pembahasan yang cukup akademik dari latar belakang pelajaran aku. Tapi nggak apa-apa. Pokoknya aku buat sesimpel mungkin, guys. Aku nggak sekejam itu kok. Oke, kita mulai. Pertama-tama aku yakin kalian pasti familiar kan sama buku ini, The Alchemist, karyanya Paulo Coelho. Pasti banyak figur-figur terkenal, figur-figur yang influential, ngerekomendasiin buku The Alchemist. What's the best book you've ever read? The Alchemist. Quote-nya bagus. Ya, banyak kan? Banyak. Bahkan politicians juga. Kenapa? Emang sebagus itukah The Alchemist? Tentunya kita jadi penasaran lah ya. A thing is, aku tahu aku bakal diserang kalau misalnya aku ngomong ini. Aku bukan penggemar buku The Alchemist. I'm not a fan of this book. Tapi aku memang respect dengan impact-impact yang sudah dibuat sama Paulo Coelho melalui buku ini, The Alchemist. Kita masuk aja langsung dari sinopsisnya. Sinopsisnya dari Santiago, karakter utamanya merupakan seorang penggembala muda. Nah, penggembala muda ini sebenarnya nggak langsung mendengar ramalan kayak di sini. Ini persingkat aja ya, apalagi kalau di shorts aku. Santiago ini mimpi beberapa kali kalau misalnya dia akan mendapatkan treasure di piramid. Di sini ada scene-nya tadi yang aku baca. Ini bagian interpretationnya ya. First swear to me, swear that you will give me 1/10 of your treasure in exchange for what I am going to tell you. It's a dream in the language of the world. Bahasa dunia. Mana ya? Bahasa semesta sih sebenarnya. Ini merupakan metafora dari intuisi manusia. I can interpret it, but the interpretation is very difficult. That's why I feel that I deserve a part of what you find. And this is my interpretation. You must go to the pyramids in Egypt. I have never heard of them. But if it was a child who showed them to you, they exist. There you will find a treasure that will make you a rich man. Dan tentunya pada saat itu, Santiago memulai perjalanannya untuk mengejar takdir, aka personal legend istilahnya kalau di dalam buku ini.
Oke. Nah, dalam proses ini, Santiago itu bertemu dengan banyak orang yang memberi dia pelajaran hidup, bisa kita bilang ya. Pertama-tama dia juga pernah ditipu sama yang dia kira teman, terus dia jadi miskin secara sepenuhnya. Dan pada saat itu juga ada bukan pelanggan, ada pedagang yang baik, pedagang kristal yang ngasih Santiago tempat untuk kerja dan ngegaji dia. Setelah beberapa saat dia sadar, dia udah tekad lagi, oke, aku harus benar-benar ke Mesir, let's go. Dia juga ada ketemu raja ya dalam perjalanannya. Nah, ini adalah analisis aku tentang bukunya, oke? Tapi apa masalah dari buku ini menurut aku? Janggalnya itu di world building. World buildingnya itu lemah menurut aku untuk buku yang fantasi dan supranatural. Soalnya kalau misalnya di fiction ya, kata alchemist seperti halnya FMAB, Full Metal Alchemist Brotherhood. Itu biasa mereka kimiawan. Habis itu dari reaksi-reaksi kimia yang mereka lakukan itu, mereka bisa menciptakan magic. Pokoknya itu terkait sama magic dan juga kimia biasanya. Tapi kalau di dunia nyata cuma kimia ya. Kemudian, dari world buildingnya yang lemah ini, tambah lagi, power systemnya nggak ada. Jadi pada saat itu, Santiago tiba-tiba bisa memperoleh kekuatan dari sang alchemist. Enggak sih, kekuatan yang sama dengan si alchemist itu. Gimana caranya? Aku cari tunggu. Jadi gini, Santiago kan punya guru alchemist. Dan di agak akhir dari ceritanya, dan mereka suatu saat dicegat sama tentara. Nah, dari sini uangnya di-offer ke tentara itu, dan si alchemist ini berjanji bilang, ini beneran ya, kita tuh alchemist, kita bukan penyusup atau apa. Besok si Santiago ini bisa melakukan magic gitu, kurang lebih gitulah. Nah, tunggu aku bacain dulu. Nah, Santiago tentunya panik ya. Hah, aku nggak ada ilmu sihir, gimana? Terus Santiago tuh kayak gini. But the boy was too frightened to listen to words of wisdom. He had no idea how he was going to transform himself into the wind. He wasn't an alchemist. Terus the alchemistnya ngomong, "Don't give in into your fears," said the alchemist in a strangely gentle voice. "If you do, you won't be able to talk to your heart. But I have no idea how to turn myself into the wind. If a person is living out of his personal legend, he knows everything he needs to know. There is only one thing that makes a dream impossible to achieve: the fear of failure. I'm not afraid of failing. It's just that I don't know how to turn myself into the wind. Well, you'll have to learn. Your life depends on it. But what if I can't? Then you'll die in the midst of trying to realize your personal legend. That's a lot of better than dying like a millions of other people who never even knew what their personal legend were." Intinya Santiago kurang lebih disuruh mendengarkan hatinya dan tiba-tiba dia bisa melakukan hal-hal supranatural itu. How? Kok nggak ada syaratnya atau konsekuensinya saat suatu kekuatan itu terlalu banyak dipakai gitu kan? Itu kurang masuk di aku. Jadinya inilah adegan supranaturalnya di sini nggak ada fondasi. Nah, overall penilaian dari aku tentang buku ini, dampak motivasinya impactful. Menurut aku quote-quote di buku ini keren ya. Kita cari contohnya. It's what you have always wanted to accomplish. Everyone, when they are young, knows what their personal legend is. Takdir. Terus, di sini simbolismenya indah ya guys. Seperti halnya kalian tahu di openingnya itu ada ceritanya Narcissus sebagai simbolism. Ada karakter yang namanya Narcissus, kerjanya tiap hari ngaca di danau. Nah, suatu saat Narcissus ini jatuh ke sana dalam danaunya, terus meninggal. Nah, dari situ, aku take over bentar, si danau ini menangis setiap hari dan dijuluki The Weeping Lake. Kemudian si Dewi Hutan muncul dan menanyakan kepada danau. Terus ditanyain,
Kenapa kamu nangis setiap hari? Aku menangis untuk Narsisus. Emangnya Narsisus itu indah? Atau kamu peduli sama Narsisus? Karena di matanya Narsisus, aku bisa ngaca melihat keindahan diriku sendiri. This shows how self-centered everything is. I weep for Narcissus, but I never noticed that Narcissus was beautiful. I weep because each time he knelt beside my banks, I could see in the depth of his eyes my own beauty reflected. Untuk penulisan di dalam buku ini, The Alchemist, menurut aku cukup cepat alurnya. Tapi karena cepatnya ini, jadinya nggak membosankan. Kan ada beberapa buku yang dia panjang dan ya stay di situasi yang sama untuk cukup lama ya. Penulisannya simple, jadi kalian gampang untuk ngikutinnya, makanya ini banyak orang rekomendasiin untuk pembaca pemula buku ini. Cuman, karena kesimpelan, kesederhanaan dari penulisannya The Alchemist ini, jadinya character depth-nya kurang. Karakternya tuh kurang dalam gitu, kita kurang tahu sifatnya dengan baik, kenapa dia begini, begitu. Jadinya konfliknya secara naratifnya itu rasanya kayak dangkal. Seperti halnya yang tadi aku sebutin di bagian But I don't know how to turn myself into the wind. Well, you must know. Gitu doang. Nah, terakhir karena world buildingnya yang kurang, itu fantasinya tidak matang menurut aku. Secara kesimpulan, di buku ini yang diutamakan itu pesan daripada membuat dunia yang realistis. Itulah prioritas dari si Paulo Coelho. Dan buku ini kurang kuat sih sebagai karya yang secara naratif itu kompleks menurut aku. Tapi buku ini berhasil untuk memotivasi banyak orang. Aku dengar banyak orang di comment section aku waktu aku bahas buku ini bilang, tapi Kak, dampaknya adalah aku ketagihan membaca selama bertahun-tahun. Kan keren ya? Ini menunjukkan kalau first love kalian tidak harus sempurna. Bisa flawed seperti buku ini, The Alchemist. Kemudian, buku ini tentunya cocok ya untuk self-reflection dari quote-quote yang aku sudah sebutin. Rasanya bisa introspeksi diri dan juga punya motivasi baru, goal baru. Tapi ya, gak harus persis kayak Santiago kok goalnya menjadi orang kaya, mendapatkan perempuan yang ia cintai. Itu kan American Dream ya. Ya, ingat saja kalau motivasi hidup kalian bisa lebih dari sekedar itu. Kemudian, secara kesimpulan menurut aku, The Alchemist itu buku fiction, tapi kok rasanya kayak self-help ya. Tapi fiction sih. Overall, aku respect sama influence dari buku ini. Aku juga suka quote-quote-nya bagus. Tapi, I'm not a fan of this book karena hal yang aku jelasin tadi. Kira-kira kalian gimana? Suka sama buku ini atau tidak? Sudah baca atau belum? Halo anak-anak kelas sastra saya tercinta yang suka, Kak, buat konten ini, Kak, buat konten ini. Kalian ya, kalian masih stay. Tugas, oke, tugas. Jadi kalian cari quote yang kalian suka dari buku ini, The Alchemist. Tapi aku rasa banyak dari kalian udah baca lah ya. Kalian jelasin, why do you love that quote? Oke? Easy lah ya, kumpulnya lewat comment section saja ya. Yang belum ngumpul tugas, ya kemarin cursive handwriting ALA itu berapa yang kumpul? Banyak, super banyak. Cuman banyak kan yang gak kumpul. Ya, aku salut nih sama yang rajin-rajin ngumpul tugas. Oke? Kalau begitu, itu saja untuk diskusi kita hari ini. Maaf banget kalau ada salah ngomong, suka stuttering juga. This is my first long content. Dan aku mager sih mau nge-cutnya satu persatu. Jadi, please bear with me. Itu saja untuk hari ini. Dengan Naomi, salam literasi. Dadah!